Terima kasih untuk kesempatan yang baik dan indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami. Hari ini Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada kami untuk kami dapat menyembah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengizinkan kami untuk menghadap Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami tidak bisa berjalan tanpa firman-Mu di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa pelita itu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 boleh bersama-sama kembali. Kita masih hidup, masih diberi kesempatan ada di dalam hadirat Tuhan. Itu sungguh anugerah karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita sekarang dari kitab 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14, ya. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, bersama saya ucapkan selalu, 2, 3, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ayat ini benar-benar powerful dan menyenangkan. Karena ditulis bahwa di dalam Kristus, maka Kristus akan selalu, bukan sekali tempo, selalu membawa kita ini di jalan kemenangannya. Kata menang, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kata yang menyenangkan, ya. Mulai anak-anak kecil, ya kan, anak-anak kecil itu waktu saya pulang ke Indonesia itu
kan cucu saya cerita tentang main panco, ya kan, panco, ya. Dia dia kalau kalah main panco sedih dia. Kalau main panconya menang, dia senang. Demikian juga permainan yang lain. Kalau dia ngalami kemenangan, dia senang. Ya, ternyata kemenangan bukan hanya untuk anak kecil, ya. Kita lihat para atlet profesional, ya kan? Entah di bidang apa saja mereka berolahraga, ya, kalau dia menang atau timnya menang, dia akan ngalami senang, ya kan? Wah, menang. Nggak ada seorang pun yang tidak senang ketika mengalami kemenangan. Nah, bicara soal kemenangan, selalu ada yang namanya pertandingan, perlombaan, atau tantangan dan rintangan, ya. Nggak ada sudah diam-diam kemudian kita menang, ya. Mesti ada yang namanya tantangan, rintangan, perlombaan, pertandingan, atau sesuatu yang kita hadapi dan kemudian menjadi menang. Nah, di dalam Yesus Kristus itu ada jaminan yang membawa kita selalu di jalan kemenangannya. Bahkan Roma pasal 8 ayat 37 ditegaskan kembali. Tapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ternyata kemenangan yang ditulis oleh Alkitab yang menjadi bagian daripada kita bukan sekedar menang biasa-biasa, tapi lebih daripada kemenangan. Nah, ada 3 hal, ya, bersama saya ucapkan 3 hal, 2, 3, 3 hal. 3 hal yang kita nggak boleh lupa. Mengapa kita bisa selalu mengalami kemenangan? Mengapa Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya? Ya, yang pertama, oleh karena kita percaya kepada Yesus, maka di hadapan Allah Bapa kita ini disebut sebagai anaknya. Ya, di hadapan Allah Bapa kita adalah anaknya. Di hadapan Yesus Kristus, siapa kita? Kita ini adalah umat tebusannya, kita adalah miliknya, milik Kristus. Kita yang hidup di dalam dosa ditebus dengan kematian daripada Kristus Yesus, dengan kebangkitannya kita ditebus sehingga kita menjadi milik Kristus, ya. Kita yang percaya kepada Yesus, kita menjadi milik Kristus. Dan kemudian di hadapan Roh Kudus, siapa kita ini? Di hadapan Roh Kudus kita adalah bait Allah. Kita adalah tempat kediaman Roh Allah. Kita ini adalah rumah Allah. Wah, luar biasa. Kalau kita ini rumah Allah. Alkitab bilang dari 1 Yohanes pasal 4 bahwa roh yang ada di dalam diri kita ini jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Mengapa? Karena yang ada di dalam kita itu adalah roh Allah sendiri. Jadi kalau mengerti siapa kita di hadapan Allah Bapa, di hadapan Yesus Kristus, dan di hadapan Roh Kudus, maka kita pasti mengamenkan apa yang ditulis di 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan Roma pasal 8 ayat yang ke-37 ini, ya. Ada jaminan Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangan. Dan kemenangan itu bukan kemenangan yang biasa-biasa, tapi lebih daripada orang-orang yang menang. Tiap hari di dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, saya selalu punya iman dan saya selalu katakan kepada Bapak Ibu sekalian, keadaan kita hari ini itu harus lebih baik daripada kemarin, dan keadaan kita di hari-hari yang ke depan harus lebih baik daripada hari ini. Bukan berarti di dalam kehidupan ini kita tidak menghadapi rintangan dan tantangan, ya. Selalu ada yang namanya rintangan dan tantangan. Tetapi karena Kristus itu tinggal di dalam kita, Kristus itu yang memiliki kita, karena kita ini adalah anak daripada Allah Bapa di sorga,
Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi rintangan dan tantangan, baik itu rintangan-tantangan yang kecil, menengah, atau besar, Bapak Ibu sekalian, ya percayalah akan kebenaran firman Tuhan bahwa ujung-ujungnya itu pasti kita ngalami kemenangan. Saya udah pernah sampaikan bahwa seperti kalau kita nonton film seri, ya kan, itu pasti akan berakhir dengan happy ending. Jadi kalau belum happy, artinya belum ending, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari perjalanan orang Israel dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Karena perjalanan kehidupan kita itu mirip-mirip seperti itu. Ingat, Kanaan itu bukan sorga, tapi Kanaan itu gambaran bahwa kita mengalami janji-janji Tuhan. Kanaan itu adalah gambaran di mana kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami kemaksimalan dalam kehidupan ini. Mari kita baca dari kitab Yosua pasal yang ketiga ayat 14 sampai 16. Yosua pasal 3 ayat 14 sampai 16. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membacanya sendiri di rumah ya, masing-masing mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang ke-14 dari Yosua pasal 3, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, yaitu sungai Yordan. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Bapak Ibu sekalian, setelah bangsa Israel menempuh perjalanan kurang lebih 40 tahun, maka mereka sampai di last stop, ya, pemberhentian terakhir persis sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu ada di seberang Sungai Yordan, ya. Nah, ketika mereka sampai di Sungai Yordan itu, mereka mendapati air Sungai Yordan itu sedang meluap, sedang pasang, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan air Sungai Yordan itu memang selalu meluap kalau di tanah Kanaan itu sedang musim menuai atau sedang musim panen. Dan Sungai Yordan yang meluap itu merupakan penghalang atau rintangan yang terakhir bagi bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan. Ya. Nah, kalau menurut akal pikiran yang sehat, ya paling aman gimana? Ya udah, orang udah berjalan 40 tahun, ya sekarang tinggal nunggu aja di tepi Sungai Yordan. Nunggu sampai beberapa bulan, ya setelah musim menuai selesai di Kanaan itu pasti nanti Sungai Yordan akan surut. Kalau air Sungai Yordan itu surut, maka bangsa Israel itu tinggal menyeberang aja dan dia sampai ke tanah Kanaan, ya. Mari kita lihat sekarang dari Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi,
demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu sekalian, ya, jalan kita dengan jalan Tuhan itu tidak sama. Cara berpikir kita dengan cara berpikirnya Tuhan itu tidak sama. Jadi Tuhan tidak mau bangsa Israel itu camping atau berkemah di tepi sungai Yordan nunggu sampai airnya surut. Tuhan bilang, ayo nyebrang sekarang. Waduh, Bapak Ibu sekalian. Suruh nyebrang di tengah-tengah air yang meluap. Wah, itu bisa ini kalau kita hidup zaman sekarang ya kan ditengking-tengking. Ini dari setan ini, pasti bukan dari Tuhan ya. Kalau nyebrang ini bisa-bisa kita ini mati nih kena air sungai Yordan yang meluap. Belum lihat nih banyak anak-anak, perempuan yang mana di padang gurun juga nggak pernah les renang, nggak pernah belajar renang, ya kan? Mungkin mereka sebagian besar yang lahir di padang gurun, mereka nggak bisa berenang. Jadi kalau suruh nyebrang sungai Yordan, itu orang Indonesia bilang lagi setoran nyawa, ya kan? Tetapi yang luar biasa, bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, mereka kemudian berani loh nyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap ini. Ya, yang pertama kita belajar dari kisah ini, kalau kita mau selalu mengalami tantangan, ya mau mengalami kemenangan, selalu mengalami kemenangan dalam setiap tantangan dalam hidup ini, maka kita jangan pernah lari. Kita harus hadapi setiap tantangan itu dengan iman. Apa itu iman? Dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman yang dimaksudkan di sini bukan sesuatu yang ngawur, tapi iman yang ada di sini adalah iman yang sesuai dengan firman Kristus. Saya selalu katakan ya, firman nanti diteguhkan oleh firman. Kalau kita ragu-ragu bahwa ini apa dari Tuhan atau tidak, gampang Bapak Ibu sekalian. Alkitab itu selalu harus menjadi jujukan, menjadi rujukan, menjadi tempat bertanya, dan menjadi hal yang harus kita patuhi ya. Firman nanti diteguhkan dengan firman yang lain ya. Jadi iman itu harus dasarnya adalah firman Tuhan. Kemudian Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Setelah kita yakin bahwa itu adalah firman Tuhan, untuk ngetes Bapak Ibu sekalian itu sesuai firman Tuhan atau tidak, maka kita bisa melihat buahnya, ya kan? Alkitab bilang dari buahnya kita tahu itu pohonnya. Luar biasa, Yosua dan Kaleb serta orang-orang Israel pada waktu itu mereka tahu bahwa ini adalah suara daripada Tuhan, maka kemudian mereka melangkah dengan iman di tengah-tengah sungai Yordan yang sedang meluap. Sekali lagi, iman harus didasarkan firman Tuhan, bukan melakukan hal-hal yang ngawur, yang tidak sesuai firman Tuhan, bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, sayang sekali ada keluarga kami, dia punya iman begini. Ya, aku tidak mau check up, aku tidak mau minum obat. Aku punya iman bahwa aku pasti sehat, aku panjang umur karena aku cinta Tuhan, karena aku melayani Tuhan. Ya, kalau hal itu betul-betul dari Tuhan, dapat pernyataan yang begitu jelas, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kadang-kadang hal-hal yang begini
kan kita mesti tahu bahwa dokter-dokter itu juga merupakan kepanjangan tangan Tuhan, alat Tuhan untuk menjadi alatnya buat menyembuhkan kita. Saya tidak anti dokter, saya tidak anti dengan obat-obatan, karena kepandaian kecerdasan itu datangnya daripada Tuhan. Nah, keluarga kami ini, karena dia punya iman seperti itu, aduh sayang sekali Bapak Ibu sekalian, orangnya baik banget ya, baik banget. Sekarang ini kena stroke loh Bapak Ibu sekalian, kena stroke, dia nggak bisa pelayanan lagi, dia sering menangis gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini namanya ya kan, maaf Bapak Ibu sekalian, dia punya iman perlu dipertanyakan ya, apakah dia sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Sebab Yohanes 10 ayat 10 berkata, bahwa Tuhan itu datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu Alkitab bilang seperti serigala yang buas menyamar sebagai domba, ya kan? Sehingga domba-domba itu tidak sadar bahwa ada serigala yang buas. Sehingga akhirnya sangat disayangkan sampai hari ini kami berdoa untuk keluarga kami ini supaya bisa mengalami mujizat kesembuhan ya. Hari ini saya tidak akan perpanjang lagi, nanti saya akan lanjutkan di hari Senin. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar oleh karena Kristus Yesus, maka Dia selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Untuk mengalami kemenangan tentu harus ada rintangan dan tantangan ya. Ketika kita menghadapi rintangan dan tantangan, hadapilah semua itu dengan iman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Alkitab bilang dengan Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar, bukan karena kuat dan gagah kita. Maka itu andalkan hidup kita, sandarkan hidup kita kepada Tuhan, ikuti jalan-jalan Tuhan. Sekali lagi, ditulis dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9, ikuti jalan-jalannya Tuhan. Ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini akan kita hadapi. Dalam kitab Yesaya dikatakan begini, bahwa Tuhan itu yang berjalan di depan kita, yang meratakan rintangan yang seperti gunung-gunung besarnya. Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia yang memecahkan pintu-pintu tembaga yang menghalangi hidup kita. Dia juga yang akan mematahkan setiap palang-palang besi yang menghalangi hidup kita. Ya, iblis nggak mau kita menjadi anak Tuhan yang maksimal. Iblis tidak mau kita masuk ke tanah Kanaan. Dia selalu berusaha untuk menghalangi kita. Tapi sekali lagi, Tuhan menjadi jaminan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami bahwa hidup ini selalu mengalami yang namanya rintangan dan tantangan. Tetapi terima kasih buat jaminan akan firman-Mu, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, maka kemenangan demi kemenangan itu pasti ada di pihak kami. Biarlah hari ini Tuhan, ketika kami menghadapi rintangan dan tantangan, biarlah kami fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalahnya, bukan fokus kepada rintangan dan tantangannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.